Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Aprilia Indasari dengan NIM 21081111001 akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya Indonesia. Pengertian kristalisasi sendiri di sini yaitu sesuatu yang telah tersaring dari nilai-nilai yang ada sehingga membentuk suatu kristal atau mengkristal yang telah terbentuk dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang baik dan cocok bagi bangsa Indonesia yang kemudian ditetapkan menjadi pandangan hidup dan dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila dan kristalisasi merupakan suatu bentuk kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia karena pandangan Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Pancasila kan pandangan hidup bangsa kita. Ini merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan pada masyarakat kita. Maka pada pandangan hidup tersebut kita junjung tinggi karena Pancasila merupakan akar pada budaya dan pandangan ini di kehidupan masyarakat kita. Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan ini di suatu bangsa adalah hasil kristalisasi atas nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk wujudkannya. Kristalisasi, kita melaksanakan pembangunan, misalnya kita tidak dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain. Jadi kayak kita tuh nggak bisa asal niru model atau apapun itu, budaya apapun itu yang dari bangsa lain gitu, tanpa menyesuaikan dengan pandangan hidup kita dan tanpa menyesuaikan kebutuhan yang baik dan memuaskan bagi suatu bangsa. Belum tentu baik dan memuaskan bagi bangsa lain. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat azasi bagi kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan di Indonesia ini telah membuktikan bahwa Indonesia ini telah terlahir lebih tua daripada negara-negara lain karena di situ sudah dijelaskan bahwa budaya-budaya asing itu mengganggu sekali gitu untuk masuk ke budaya kita. Contohnya dalam hal berpakaian ya. Pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan kemungkinan banyak yang memakai kebaya ataupun yang lainnya gitu. Tapi sekarang sudah mengikuti zaman, jadi kita memakai pakaian yang sudah tidak seperti zaman dahulu lagi gitu. Yang kadang-kadang ada yang feminim sekali, ada yang emang ya ada yang pantas dan ada yang tidak pantas untuk dipakai gitu. Banyak sekali yang mengikuti budaya-budaya asing. Bangsa Indonesia lahir menurut cara jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia kita ini lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Dengan demikian, maka telah jelaslah bahwa Pancasila merupakan bentuk penguatan dan penegasan atas nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia, sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia ini. Sudah dijelaskan karena kristalisasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya, yaitu yang
ada pada zaman kerajaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kamam, Kalimantan Timur, di Sungai Mahakam. Raja pertama adalah Raja Kudungga. Raja ini memiliki seorang anak bernama Asmawarman. Asmawarman dijadikan raja oleh Kudungga. Raja Aswawarman memiliki 3 anak yang salah satunya bernama Mulawarman. Mulawarman menggantikan Aswawarman dan kerajaan Kutai mengalami masa kecemasan. Wilayah kekuasaannya seluruh kawasan Kalimantan Timur. Raja Mulawarman berhubungan baik dengan para Brahmana. Kemudian para Brahmana membuatkan 7 buah yupa. Hal tersebut menunjukkan nilai sosial politik dan ketuhanan telah ada di kerajaan Kutai. Ini menunjukkan bentuk kerajaan dengan agama dijadikan sebagai pengikat. Nilai Pancasila, nilai ketuhanan, memeluk agama Hindu, nilai kerakyatan, rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur, nilai persatuan, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. 2 kerajaan besar yang wilayahnya melebihi Indonesia sekarang adalah Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian terdapat 2 tokoh besar yaitu Empu Prapanca, karyanya Negara Kartagama, yang menjelaskan tentang musyawarah dan hubungan dengan negara lain. Dan Pu Tantular dengan karyanya Sutasoma yang menjelaskan kehidupan beragama pada waktu itu adalah Hindu dan Buddha. Kedua tokoh tersebut sudah menggunakan istilah Pancasila pada waktu itu. Sebelumnya telah dijelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia secara singkat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila sudah dianggap lahir sejak bangsa Indonesia ada, sedangkan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 merupakan lahirnya nama Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Untuk selanjutnya bahwa tanggal 18 Agustus tahun 1945 merupakan peresmian Pancasila sebagai dasar negara oleh sidang PPKI. Jadi dari hasil sidang PPKI ini menghasilkan yaitu dasar negara kita, Pancasila, yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus tersebut, PPKI mengadakan sidang yang hasil keputusannya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mensyahkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menetapkan dan mensyahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, mengangkat sebagai Presiden Insinyur Soekarno dan sebagai Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang terakhir atau yang keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional atau yang biasa kita sebut KNIP. Selanjutnya, sila pertama Pancasila tercantum ada alinea ketiga, kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama. Negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinan dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada faham yang meniadakannya adanya Tuhan. Karena apa? Karena pada sila pertama sudah dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini tercantum pada alinea ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kata peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Adil berarti wajar, yaitu sepadan, adanya sesuai dengan hak dan kewajiban. Adil juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.
Persatuan adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sila ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kata melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada kata negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini berarti Indonesia menganut kedua demokrasi tersebut, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tercantum pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kata bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang disebut cita-cita nasional. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat, segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, mendapat perlakuan adil bidang hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Sampai di sini penjelasan dari saya, dan saya bisa mengambil kesimpulannya yaitu Pancasila kan pandangan hidup bangsa kita. Ini merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan pada masyarakat kita. Maka kita harus junjung tinggi karena Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan hidup masyarakat kita. Indonesia memang tergolong muda bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini, tetapi bangsa Indonesia sebenarnya telah lahir dari sejarah dan kebudayaan yang telah tua. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, sudah ada pada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Yang penting adalah pada sidang PPKI yang terlahirnya suatu dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.